Jadi menarik. Oke, kita akan mulai. Jadi saya ingin mengatakan gini, dulu Gus Dur bagikan kita orang meninggal lalu antri masuk surga. Ini para romo itu masuk surga oleh malaikat nggak boleh langsung masuk, dikasih formulir yang tebalnya 59 halaman. Permisi dulu tuh, suruh kamu dia juga sama nih Hussein itu Gus Ulil sama dikasih 59 halaman suruh isi. Lama, kapan masuknya? Kamu isi dulu ke malaikat. Boleh nggak boleh masuk. Tiba-tiba ada orang kayak pos oblong sudah kucel lalu sudah kotor itu pakai agak blur itu pas kamu siapa dibisikin oleh dia kepada mereka langsung masuk surga. Semua biaya romo mereka berdiri kotor sama mereka. Lalu siapa yang langsung masuk surga? Supir bis Jakarta Surabaya. Loh kami susah masuk atau langsung masuk? Ada kalau ceramah di gereja di masjid semua jemaah itu nggak ada manfaatnya. Kata malaikat. Tapi supir bis ini ketika dia nyupir dari Surabaya dari Jakarta ke Surabaya semua penumpangnya zikir. Saya tidak mau juga orang-orang di sini seperti kalau pendeta dan biaya yang tadi masuk surga susah. Karena itu nanti akan ada tips tertentu supaya teman-teman peserta ini nggak ngantuk dan sebagainya. Lalu lihat tadi kalau Cak Nur tadi terus Cak Nur itu ayah hamba Cak Nur Kiai Majid dinikahkan oleh Habibur Syekh Hasyim Asy'ari kepada ponakannya namanya Nyai Halimah. Jadi karena sudah bapaknya Cak Nur betul Kiai Majid ayah hamba Cak Nur itu dinikahkan dengan ponakannya Gusdur namanya Nyai Halimah. Tapi sudah lama nggak dikaruniai anak dan katanya Kiai Majid kurang kuat karena Nyai Halimah itu membuat Gusdur balik. Karena unik juga aneh-aneh hafal Quran kalau malam aneh-aneh atau Gusdur itu balik. Akhirnya tapi cantik itu Kiai Majid nggak sanggup. Kiai Majid akhirnya bercerai baik-baik lalu Kiai Majid dinikahkan dengan salah satu adik dari murid Habibur Syekh. Maka dengan Nyai Patrona maka lahirlah menjadi Cak Nur. Tapi Kiai Halimah itu sangat terkesan dengan Kiai Majid karena Kiai Majid sudah nggak ketemu semua anaknya kan yaitu Cak Nur. Pada satu pertemuan tarekat di Indonesia Nyai Halimah itu dipanggil ya Nawawi ketemu sama Cak Nur, cerita Cak Nur diciumin gitu karena kan dia udah tua. Pada saat itu diciumin kamu gitu kami apa sih kira-kira kami nggak sama mantan suaminya itu melalui anaknya. Tapi di akhir cerita itu Cak Nur diberi sapu tangan oleh Nyai Halimah kepada Cak Nur. Ini diceritakan oleh Cak Nur dan Gusdur. Kata Gusdur pantesan sampai yang pintar dan terkenal dikasih sapu tangan oleh wali. Jadi itu yang bukan menurut Gusdur Cak Nur pintar dan terkenal itu karena sapu tangan. Dan sapu tangan itu Bapak Ibu masih ada di bumi. Itu udah terlalu nggak dikasih ke saya. Baik Bapak Ibu, kita akan dengarkan kita sudah pengantar dari Mbak Alihah segala macam. Kita akan mendengarkan beberapa seruan. Jadi karena Bu Buya Sapa yang belum datang, kita beri waktu Ibu Umi, tadi setelah itu Ibu Nur, lalu kepada Romo setelah itu setelah sambil nunggu Buya ya. Saya persilahkan dulu kita dengarkan beberapa seruan suara kita dalam bahasa kita dalam rangka menyuarakan dan menyerukan nilai-nilai kemanusiaan yang pada hari ini sangat relevan kita suarakan karena banyak orang lupa bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu lebih penting dari hal-hal lain terutama dalam hal politik. Jadi seolah-olah sekarang kita terpecah karena hal politik. Persaudaraan yang dibacakan oleh Mbak Alisa hampir dilupakan karena ini independen, forum ini Bapak Ibu semua tidak ada 03, 04, 05, tidak ada. Jadi Bapak Ibu tenang saja di sini dan orang-orang di sini Pak Profesor Mahfud syarat orang yang diundang ke sini kecuali yang nggak ketahuan adalah orang yang tidak mengkampanyekan pilihannya. Kalau punya pilihan silakan, ini jangan ngajak-ngajak orang lain.
Jangan bilang pilihan saya adalah paling bagus, pilihan Anda tidak. Kalau ada orang seperti itu terbuka, silahkan dia keluar dari sini. Karena di sini adalah syarat itu tidak boleh mengkampanyekan pilihan politiknya. Kita punya namanya forum titik temu gerakan kultural, yaitu soal-soal keislaman, kebudayaan, agama-agama lain dan sebagainya untuk menjaga eksistensi NKRI dengan cara menyuarakan suara civil society seperti hari ini. Karena itu Pak Kapolri kita undang Pak Tito, tapi beliau lebih kiri, maka Pak Kapolri mengutus wakilnya yaitu Pak Irjen Muktiono. Tapi kita beri kesempatan juga untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan soal-soal keamanan hukum dan sebagainya. Kami persilahkan Ibu Oni Kemayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Om Santi, Nam Budaya. Pak Buya, Pak Krisna yang hormat, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat tersayang, dan ya sedikit nyambung dari cerita satu tangan dari Mbak Nur. Waktu disuruh di Chicago semalam ngobrol dengan Kak Nur yang dirasain orang-orang NU. Tapi ketawanya jelas setuju tentang segala semua. Kemudian ya waktu itu Kak Nur minta kepada NU dan disuruh banyak melaksanakan. Kemudian saya bilang juga untuk saya punya satu tanggal 25. Wah, pantesan Om itu kemana-mana bisa dengan satu berdua orang. Jadi saya kemana-mana dengan satu satu tangan 25. Jangan-jangan saya di sini sudah karena buruk satu tangan 25. Dan satu tangan masih saya simpan. Ya amanah yang sudah saya laksanakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan bacakan sedikit konteks karena saya pikir yang penting tokoh-tokoh muda ini terbukti muda ini mereka satu yang banyak protes ke sana. Maka sekarang jadi tokoh. Tidak suka dan pikir lagi dari bosnya Pancasila sekarang. Ada yang di Inggris, kemudian Hafsor, Studio, ada dari Krisnamudin, yang semuanya sangat membuat harapan bagi kami untuk tenangnya, damainya Indonesia nanti insyaallah. Kali ini kita berkumpul mengisikan waktu sejenak merenungkan perkembangan negara dan bangsa kita dan mencoba mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa yang terjadi, termasuk forum di kamu tadi sudah disinggung oleh Pak Nafis. Baik ini karena keprihatinan kita di mana berkembangnya intoleransi, eksklusivisme dalam beragama, terorisme, kekerasan, dan serta politik aliran yang kian membaik, terutama menjelang 17 April mendatang. Namun alhamdulillah dalam keadaan situasi yang agak memprihatinkan ini, ada secerca harapan yang memberikan efek positif bagi kehidupan beragama, yaitu adanya pertemuan Grand Sheikh Al-Azhar Sayyid Ahmed Al-Talib dan pemimpin gereja Katolik dunia Paus Fransiskus di Abu Dhabi awal Februari yang lalu. Pertemuan kedua pemimpin itu sudah disebutkan tadi menghasilkan dokumen persaudaraan manusia. Tentu kami sepakat bahwa hal yang paling penting di muka bumi ini adalah manusia. Karena itu, apapun alasan dan tujuannya, hak asasi manusia tidak boleh dilanggar. Dalam konteks kebangsaan kita,
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Bangsa yang ditempa oleh pahit buktinya penjajahan. Bangsa yang digembleng oleh semangat revolusi kemerdekaan. Bangsa yang didewasakan atau dimatangkan oleh pengalaman-pengalaman proses pertumbuhan dan perkembangan. Karena itu, kita harus tetap menyadari bahwa di atas pundak kita terciptakan kewajiban suci mewujudkan cita-cita luhur para pendahulu kita, yaitu para perintis kemerdekaan, para pendiri negara, dan para pahlawan tanah air. Maka dari itu, mari kita nyatakan kepada seluruh penduduk negeri bahwa sekaranglah saatnya kita bulatkan sikap membuat cita-cita luhur para pendahulu kita bisa terwujud. Inilah saatnya kita memusatkan pikiran untuk menemukan cara-cara terbaik menciptakan masyarakat adil, terbuka, dan demokratis. Marilah kita kumandangkan ke seluruh tanah air bahwa inilah saat mengakhiri berbagai pertikaian antara kita sesama warga bangsa. Memang benar bahwa tidak seluruh pertikaian dalam masyarakat dapat dihindarkan. Tidak seorang pun berani mengatakan bahwa sumber pertikaian itu dapat dihindarkan. Tetapi setiap orang harus berani menumbuhkan dalam dirinya tekad untuk berkiprah dalam bingkai keadaban dan ketulusan. Kita teguhkan dalam diri kita kesadaran dan penghadapan bahwa keadaban bukan kelemahan dan bahwa ketulusan senantiasa menuntut pembuktian. Jadi seperti jargon lama satunya kata dengan perbuatan. Maka marilah kita kembangkan budaya keadaban atau civility dalam menghadapi dan mengatasi persoalan kita bersama. Sekali lagi, keadaban bukanlah kelemahan. Keadaban justru merupakan salah satu nilai pokok kemanusiaan. Maka kita laksanakan keadaban bukan karena takut, dan kita tidak boleh takut melaksanakan keadaban. Jadi keadaban itu karena panggilan dari dalam diri kita atau dorongan internal kita. Maka itu di sini perlu juga pendidikan karakter, pendidikan akhlak dan keteladanan. Berkenaan dengan itu, marilah kita mulai membiasakan diri untuk tidak terjebak ke dalam hal-hal yang membuat kita bertikai atau berpecah belah. Dengan landasan ketulusan hati dan bingkai keadaban itu, kita belajar menyelesaikan persoalan-persoalan dengan kesetiaan dan kesepakatan sosial dan nasional kita, yaitu setia kepada hukum, konstitusi, dan peraturan-peraturan demi kebaikan bersama atau kemaslahatan umum. Mari kita sambut dengan tulus seruan kemanusiaan Sayyid Ahmad Al-Thayyib dan Paus Fransiskus. Kemudian kita jadikan dasar persaudaraan manusia ini sebagai landasan dalam beraktivitas yang berhubungan dengan agama, kebudayaan, ataupun urusan sosial politik. Marilah kita berangsur-angsur dan bersungguh-sungguh mulai menempuh jalan perjuangan dalam keteguhan langkah mewujudkan kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang damai dan bahagia. Lewat forum titik temu ini, kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pertikaian, saya menghimbau untuk secara bersama-sama merenungkan ajaran agama bahwa membalas kejahatan secara setimpal memang hak setiap orang. Tetapi memberi maaf dan berdamai adalah nilai yang lebih luhur, sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 40. Akhirnya, mari sama-sama kita tangkap dengan tulus makna dan semangat dalam doa.
Ya Tuhan, Engkaulah kedamaian. Daripada Engkau kedamaian, dan kepada Engkaulah kembali kedamaian. Maka ya Tuhan, berilah kami kehidupan dengan penuh kedamaian, dan masukkanlah kami ke dalam negeri kedamaian. Maha mulia Engkau ya Tuhan, dan maha tinggi, wahai pemilik segala keagungan dan kemuliaan. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.